أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Makasih Om. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ مشايخنا العالم العلامة سيدي الشيخ Nawawi Tanaro Al-Bantan wa ta'alluman ilman yusahih ta'atan wa aqidatan wa musaqil qalbi asqala wa ta'alluman ilman yusahih ta'atan wa aqidatan wa musaqil qalbi asqala wa ta'alluman lan belajar temenan sendiri ing ilmu kang ngesahaken di ilmu ing taat ibadah salat wa aqidatan lan belajar ilmu akidah wa muzakkil qalbi lan belajar ilmu kang bersihaken hati. Setengah saking wasiat yang 9, setengah dari wasiat yang 9 yang harus dilakukan untuk orang-orang torekot supaya bisa usul ke Allah, yaitu belajar ilmu syar'i. Ilmu syar'i dibagi 3 bagian. 1 ilmu ta'at, itu ilmu fikih. Harus belajar ilmu fikih. Kita harus tahu rukun sholat, rukun wudu, rukun puasa, rukun zakat, rukun haji. Dan kita harus tahu batalnya sholat, batalnya wudu, batalnya haji, batalnya puasa, batalnya zakat. Itu harus kita ketahui semua, harus kita pelajari. Ini kadang zaman sekarang, di zaman sekarang ini dianggap gampang, dengan mudah. Dan lagi kita harus belajar ilmu akidah. Akidah, tauhid. Paling kecil-kecil kitab akidah adalah akidatul awam. Tahu sifat keluarga dulu, sifat yang wajib ke Allah ada berapa, yang jaiz ke Allah ada berapa, yang mustahil ke Allah ada berapa. Kita harus tahu itu. Supaya kita jangan tersesat dalam hal akidah. Dan akidah itu bukan sekedar itu, banyak akidah-akidah yang lain. Harus tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW ada Rasulullah, itu juga akidah. Dalam kitab Syekh Nawawi Tanaro yang lain dijelaskan tentang akidah, banyak sekali akidah. Salah satu akidah kita Sunnah wal Jamaah itu tentang Mi'raj, tentang surga dan neraka, tentang sampainya doa
orang-orang yang telah meninggal, itu juga akidah. Bahwa setiap doa yang dikirimkan ke orang yang telah meninggal itu sampai nyampe ke sana kalau kubur. Itu salah satu akidah kita di Sunnah wal Jamaah. Itu harus kita ketahui, harus kita yakini. Wajib. Dan yang tiga, muzakil qaul. Kita harus mengetahui ilmu yang membersihkan hati kita. Hati kita sering kotor, nah pasti. Jangan sampai kita sholat, kita ibadah, sesungguhnya kita bukan ibadah, kita maksiat ke Allah. Kita zikir, sesungguhnya kita bukan zikir, kita sedang melakukan dosa besar. Jangan sampai demikian. Contoh, kita ibadah dengan ujub, riya, takabur, dan lain-lainnya. Kita sholat sementara hati kita penuh dengan takabur, rasa paling hebat, gaya, rasa kita paling benar sendiri. Itu takabur. Hilangkan itu semua. Ibadah kita, sholat kita, zikir kita, ngaji kita, semua itu pemberian dari Allah yang wajib kita syukuri. Jangan aku milik kita. Kita tidak boleh mengaku. Jangan bangga. Kita berzikir, jangan bangga. Harusnya sementara kita bisa beribadah, kita bersyukur Allah. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Ibadah kita adalah nikmat yang sangat luar biasa, yang patut kita syukuri. Semestinya kita bersyukur, bukan ujub, bukan berbangga diri. Ini harus kita pelajari. Tiga ilmu inilah yang harus kita pelajari, yang menyampaikan kita, yang menjadikan kita wusul ke Allah. Ay ta'alluman ayatalib ridallah, ilman yusahih ta'ataka min wudu'in wa sholatin wa shaumin wa zakatin. Syekh Nawawi tegese belajar temenan, wong kang mencari ridha Allah. Namun kalau kita mau mencari ridha Allah, kita harus pelajari ilmu taat. Berarti ilmu wudu, sholat, puasa, zakat, haji. Zahirnya ilmu itu kita harus pelajari. Gak usah yang jauh-jauh, gak usah yang detail sampai dalam-dalamnya. Penting kita tahu safinah. Kalau di sini di Banten biasanya ilmu itu yang terkait dengan fikih, safinah kecilnya seperti itu sudah cukup. Kita tahu safinah itu sudah cukup. Berarti kita telah mempelajari ilmu taat. Wa ta'allaman ilman yusahi aqidataka liyahtariza bihi min syibdil mubtadi'ati. Dan lan belajar teman saya lu kang sahaken lurusaken usahaken ilmu ing akidah sira. Terbon yen tah
Rahasia sire di iklan ilmu saking nyamarakan ini ahli bid'ah. Kita harus belajar akidah supaya kita tidak tertipu oleh ahli-ahli bid'ah. Kita tidak takut diolok-olok, kita tidak minder kalau berhadapan dengan ahli-ahli bid'ah. Kalau kita tidak tahu ilmunya, dihujat oleh ahli bid'ah, kita ketakutan, kita merasa salah. Padahal sesungguhnya kita yang benar. Kenapa kita ketakutan? Karena kita lemah. Harus belajar itu. Walitatawassalah bihi ila izalati syakki. Min qalbika, dan supaya kita tidak ragu, kita hilangkan keraguan dari hati kita. Kalau kita kuat, tidak ada keraguan. Kita pegang Ahlussunnah wal Jamaah dengan yakin seyakin-yakinnya. Tidak sekedar katanya, ada ilmunya. Dan yang selanjutnya wa ta'alluman ilman muzakkil qalb, dan belajar temenan sirah ilmu kang ngebersihaken hati saking akhlak kan kotor, al kibri kaya takabur, wal hasadi lan hasud, wariya ilan riya wa nahwiha lan separe kabeh min amradil qalbi saking penyakit hati. Nah, juga harus belajar itu ilmu yang bisa membersihkan hati kita, supaya hati kita punya akhlak, supaya kita berakhlak dengan makhluk, berakhlak dengan Rasul, berakhlak dengan para ulama, berakhlak dengan sesama. Semua kita harus berakhlak, menyampaikan ilmu dengan akhlak, dakwah dengan akhlak. Jangan sampai kita dakwah pada akhirnya kita mencaci maki orang. Tingguan kita jadikan balik di luar apa tuh? Oh, ini lah. Berusaha. Ngajar di pintu. Kasih ngajar apa? Lela kasih ngajari mah ke guru garangnya jawab rojalu. Ini lagi ke guru ke. Jangan sampai kita terjebak. Kita merasa paling benar, kita merasa paling lurus, kita merasa ahli ibadah. Pada hakikatnya kita adalah orang yang selalu berbuat dosa dan melakukan dosa besar. Apa? Karena kita ibadah tidak dengan akhlak. Kita meninggalkan ilmu yang berkaitan dengan hati. Emergency. Aspendil sudah. Surut. Emergency tak? Kemana? Tapi hari sebalin dong mau apa ya? Baru kan sebalin. Roleh. Oleh karkane ya, Wan. Kalau karang gor pakor karo beda. Ada ngomong doang belum ngajar ulu. Lah iku. Roleh.
Susah aja. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manaqib Syekh Abdul Qadir, kalau kita mau berdakwah harus dengan 3. Kita kuasai bi ilmil ulama wa bi siyasatul muluk wa bi hikmatil hukama. Ini ilmu ulama inilah ilmu ulama. Kita berdakwah kalau dengan ilmu ulama, fikihnya harus ada. Apa lagi? Akidahnya harus kuat. Harus kita pelajari akidah. Yang ketiga, ilmu akhlak, ilmu yang terkait dengan hati. Setelah kita kuasai itu semua, baru kita dakwah. Tidak sembarangan. Kalau itu belum kita kuasai, malah nanti kita bukan jadi orang yang memberikan hidayah, malah kita jadi orang yang menyesatkan orang lain. Dolun, mudilun, sesat dan menyesatkan. Ini dikhawatirkan oleh para ulama. Jangan sampai kita sesat dan menyesatkan. Kata Imam Ibnu Ruslan dalam salah satu nazamnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun amalu la tuqbalu. Kalau kita mau berakhlak harus pelajari ilmu hati. Kalau kita berakidah harus ada ilmunya. Yang namanya ilmu itu al-ilmu nur, talabul ilmi faridatun. Mencari ilmu itu fardu. Dan yang namanya ilmu itu didapat dari syekh, dari guru, bukan dapat nemu. Harus ada gurunya. Dari Google dan lain sebagainya. Belajar, yang namanya belajar itu pasti ada guru. Harus berhadapan dengan guru. Kita cari guru. Mau belajar ilmu fikih, cari guru ilmu fikih. Mau belajar ilmu torekat, cari guru torekat. Jangan sembarang guru. Mau belajar akidah, cari guru akidah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Karena tadi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, barang siapa mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, artinya dengan tidak berguru, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya tidak diterima. Tidak diterima. Malah kata Ibnu Abbas, la yasihhu. Tidak sah. Beda antara tidak diterima dengan tidak sah. Ini beda. Kalau tidak diterima, kalau udah sah, mungkin suatu saat bisa itu diterima dia juga. Wala batul ulama. Amal kita mengamalkan sesuatu ibadah
tidak diterima oleh Allah karena kekotoran kita, karena hati kita kotor, tidak diterima. Ini ditunda dulu. Kalau sudah sah, sesuatu yang sudah sah sesuai dengan ilmu, ini ditunda. Kalau kita husnul khotimah nanti, yang tadi dilakukan itu, yang sah tadi, yang tadinya tidak diterima, bisa naik lagi. Nah, ilmu yang tidak diterima tapi sah itu bisa suatu saat nanti diangkat kembali oleh Allah. Tapi kalau yang tidak sah, walaupun kita husnul khotimah, meninggal dengan membawa iman, tetap yang tidak sah hangus. Ya. Nah, amal tanpa ilmu, kata Ibn Abbas, la yasihhu, tidak sah. Wa in sodafa, walaupun sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ini ucapan Ibn Abbas ini menunjukkan bahwa ilmu yang dapat nemu tanpa guru ini la yasihhu, tidak sah. Ilmu yang dapat nemu tanpa guru, hanya dapat membaca dari buku dan Google dan lain-lainnya, menurut Ibn Abbas la yasihhu, tidak sah. Walaupun ning Google ikun oleh sing ulama konon Ustaz. Karena kalau belajar itu harus musafahah, harus tahu siapa guru kita, harus tahu, kita harus tahu guru. Sesuai dengan darajat sahabat. Darajat sahabat itu bukan berarti karena para sahabat berilmu dan beramal banyak, bukan. Sahabat jadi sahabat itu karena para sahabat ketemu dengan Rasulullah. Jika ketemu dengan Rasulullah, langsung naik derajatnya jadi sahabat. Jadi syarat sahabat adalah ketemu dengan Rasulullah dan mengimankan Rasul. Iman ke Rasul dan Allah, langsung jadi sahabat. Bukan karena amal. Walaupun ilmunya banyak, amalnya banyak, hidup di zaman Rasulullah, tapi sama sekali tidak ketemu dengan Rasulullah, orang tersebut bukan sahabat namanya. Karena ketemunya dengan dengan sahabat, tidak ketemu dengan Rasulullah. Ini tabi'in. Contohnya Uwais Qurni. Uwais Qurni adalah seorang pemuda yang sangat luar biasa, berbakti ke ibu, berbakti ke Allah, berbakti ke Rasul, sangat taat, rajin beribadah, banyak ilmunya, tapi tetap Uwais Qurni tidak jadi sahabat, hanya menempati derajat tabi'in, pengikut Rasulullah, padahal beliau hidup di zaman Rasulullah. Karena saking taatnya ke ibunya, saking sayangnya ke ibunya, Uwais Qurni tidak bisa menemui Rasul, hanya menerima ilmu dari sahabat. Inilah perlunya musafahah, perlunya berhadapan murid dan guru. Saya ambil kesimpulan bahwa ilmu yang didapat dari buku, Google, dan lain-lainnya itu tidak sah. Tetap kalau kita mau berguru manusia, ada manusianya. Bahasa kasih edan ya, dan sini.
gelap tuh termasuk edan. Iya kan. Maksud aku mantap kok, men. Mantap. Sembuh ya. Udah. Baru sembuh. Oh. Jadi obati. Kalau telah obat. Hah? Iya. Paham ya? Paham. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu ta'maluhu mar'udatun la tuqbalu. Qala Ibn Abbas man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu wa salat lam tasihha sholatuhu wa qila ibadatu. Barang siapa sholat tidak tahu praktek wudu dan sholat, lam tasihha, tidak sah sholatnya, malah satu riwayat ibadahnya. Kita hanya tidak tahu praktek sholat dan wudu, semua ibadah kita ditolak oleh Allah. Tidak sah, tidak sah. Ya, harus belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu yang terkait dengan hati, akhlak. Qala muallif di Syekh al-alim al-alamah Senawi Tenar wa'mal hadhi thalathatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsil najatan wa'tala. Kita lui ke fardu ain. Semua yang ilmu yang disebutkan tadi itu fardu ain. Artinya fardunya orang per orang, tidak boleh diwakili. Udah saya mewakil ke Kang Ade aja yang belajar, nggak bisa. Orang per orang. Setiap manusia yang dilahirkan akil balik itu wajib belajar ilmu fikih, wajib belajar ilmu akidah, wajib belajar ilmu akhlak. Mas ada beda antara akhlak dan adab. Kalau adab itu teori, adab teori. Kalau akhlak itu udah ungkapan hati. Karena hati kita bersih, kita sopan ke orang. Kalau adab bisa dimanipulasi, kita cium tangan ke orang lain, bisa jadi karena nolok, bisa jadi karena nipu, bisa jadi itu karena adab aja. Adab bisa buat membohongi orang, tapi kalau akhlak tidak bisa membohongi diri sendiri, nggak bisa. Kalau hatinya udah bersih, nggak mau kita berbuat curang, nggak mau kita membohongi diri sendiri, nggak mau kita berbohong ke Allah, nggak mau kita berbohong ke makhluk sekalipun, makhluk apapun tidak mau. Akhlak keluar dari hati. Yang tiga itu wajib fardu ain. Wa'mal biha tahsul najatan wa hadil ulum utai tegese utai kala ulum kang ilmu kang tertului wajib dalam najib aini ingat sahabat-sahabat mukallaf talumuha apa belajare ilmu sing tertelu wajib walazul jaluha dan tidak boleh kita tidak tahu, tidak boleh kita tidak tahu itu. Fa'rifan hadits talata wal mal bialan ngamal saking bila tertelu maka hasillah keputusan aku selamat indan akhirat. Kalau kita mengamalkan tiga ilmu itu selamat di akhirat nanti, aman kita di akhirat, di kubur kita aman, suratul mustaqim aman dari neraka dan lain sebagainya, aman semuanya sampai masuk surga. Rasulullah wa ali wa uluwi fi darajatika lah, dan derajat kita tinggi nanti di surga, di akhirat derajat kita tinggi. Dan kita termasuk alim. Al-alim man amila bi ilmihi. Yang namanya alim itu orang yang mengamalkan ilmunya, itu alim. Kita dapat ilmu 10, amalkan semuanya, alim. Kalau ulama, yang namanya ulama
Man tabakhara fil ilmi, orang yang banyak ilmunya dan banyak amalnya. Man tabakhara fil ilmi wal amal, yang dia ulama, ilmunya banyak, amalnya juga sesuai banyak. Kalau banyak ilmunya nggak ada amalnya itu ketipu. Ini karena tidak ada akhlaknya. Kalau Rasulullah, inna qalil amal yanfa'u mal ilmi. Kata Rasulullah, satune setitik amal iku manfaat serta inna qalil amal yanfa'u mal ilmi. Satune setitik amal iku manfaat ya setitik amal serta ilmu. Amal yang sedikit dengan ilmu itu bermanfaat. Amal sedikit tapi dengan ilmu amalnya itulah yang bermanfaat. Bukan amal yang banyak, bukan, nggak mesti banyak. Sedikit tapi dengan ilmu itulah yang bermanfaat, kata Rasulullah. Wa inna kathrul amal la yanfa'u mal jahli billah. Jadi kita itu harus tahu siapa kita, siapa Khalik, siapa yang kita sembah, harus tahu. Ala wawalu wajibin alal insani marifatul ilahi bistiqani. Awalu wajibin alal insani marifatul ilahi bistiqani. Kalau kita tidak tahu Allah, apa yang kita sembah? Maka kata ulama dalam nazamnya, awal yang pertama harus kita ketahui, awal wajibin ala insani ma'rifatul ilah. Kita harus mengetahui Allah. Kita harus tahu siapa kita, siapa Allah. Pertama harus kita ketahui. Walaupun ilmu disebut berbab ya, Jadi, mengamalkan sedikit tapi kita tahu yang kita sembah itu lebih baik daripada kita punya amal banyak tapi kita tidak tahu Allah. Percuma. Rasulullah yastaghfirul alim ma fis samawati wal ardh. Kata Rasulullah lagi, kejalukakan ampura kedewangkan alim apa baraka yang dalam langit lan bumi. Kalau kita jadi alim, orang yang mengamalkan ilmu, punya ilmu diamalkan. Yang di langit dan di bumi semuanya memintakan ampun. Itu berapa yang di langit? Hitung berapa yang di bumi? Dan gak usah banyak-banyak. Kita hitung ada yang di Cilegon aja ada berapa, pohon ada berapa. Gak usah kita hitung personilnya. Pohon pisang, hitung ada berapa pohon pisang. Personilnya kan ada daun, ada batang, ada buah, ada bunga, ada akar. Bingung itunya. Personilnya. Kita hitung globalnya aja ada berapa. Gak bakal hitung banyak. Semua yang ada di langit dan di bumi memintakan ampun untuk orang alim. Alim itu orang yang punya ilmu dan mengamalkan. Itulah alim. Jadi walaupun bisa ngaji seperti saya seperti ini nih, kalau belum mengamalkan ilmu bukan alim namanya. Puro. Orang tukang baca. Tukang baca. Saya belum mengamalkan ilmu dalam kitab tasawuf, itu bukan alim. Puro atau qori, pembaca. Saya lagi baca doang. Bukan alim, saya ngebaca. amalin nggak bisa. Kecuali kalau saya udah mengamalkan, boleh dikatakan alim. Kalau belum mengamalkan berarti ori pembaca.
Kalau mendengar kan Ya pendengar. kan nggak membaca, mendengar. Ya pendengar. Mustami. Mustami. Tidak mengamalkan lagi. Waduh, Dapat kacau. pahala tenang. Semua kalau Ghazali. Beres. Hari-hari ucap Samim Ghazali wa ayu mansabin yazizu ala mansabin min tas man tastaqilla malaikatu samawati wal istighfari lahu wa masghulun bi nafsi wa hum mashghuluna bi istighfari lahu. Hari-hari ucap Samim Ghazali lo dipangkat. Tambah ya pangkat itu si pangkat wong kang sibuk sapa malaikat langit lan bumi kelawan istighfar lan si wong mangke wong iku sibuk lawan deke si wong bahum lan malaikat iku sibuk kabeh lan istighfar lan si wong. Pangkat mana yang lebih tinggi? Pangkat mana yang lebih tinggi dibandingkan orang yang menyibukkan malaikat dengan memintakan ampun terhadap orang itu? Pangkat mana coba? Tidak ada. Sementara dirinya sibuk dengan diri kita, sibuk dengan diri kita, malaikat langit dan bumi memintakan ampun untuk kita. Coba pangkat mana, pangkat apa lagi yang kita cari? Tidak ada. Tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada orang tersebut. Kalau kita dapat ilmu, mengamalkan ilmu, malaikat langit dan bumi memintakan ampun. Kita malah lagi makan, sibuk dengan makanan. Karena kita mengamal makan dengan ilmunya, malaikat memintakan ampun. Kita tidur dengan ilmu, malaikat langit dan bumi memintakan ampun. Kita berjalan kalau dengan ilmunya, malaikat dan bumi memintakan ampun. Apa yang kita cari? Kan bukan itu. Tidak ada derajat lebih tinggi daripada itu. Tidak ada. Dia mengamalkan dan mempraktekkan. Jadi nggak ada derajat yang lebih tinggi dibanding derajat alim. Ada alim lah yang paling dapat ilmu dan mengamalkannya. Alim Berilmu dan mengamalkan. wahum masghuluna bi istighfar lan malaikat kabeh iku sibuk kabeh lawan istighfar lawan malaikat. Kalau kita mengamal ilmu, malaikat sibuk untuk memintakan ampun untuk orang itu. Jadi kalau pun ada kekurangan sedikit, tertutup dengan istighfarnya malaikat. Ahli ilmu telah ditutup oleh malaikat kesalahannya. Ada kesalahan dikit, lagi belajar. Alim untung. Wa minha wallahu alam bisawab.